Halo semuanya, gue lagi di rumah Susan Same karena hari ini Susan mau cerita horor katanya. Jadi sebelum kita mulai dia udah ngomong duluan, ini serem banget loh, hihihi. Jadi kita Serem udah tau. ditakut-takutin. Tapi kenapa Pasti kamu harus serem. nakut-nakutin Gitu. kita, hihihi gitu tadi? Ya, biar kalian juga kayak iya serem. Oh iya. Tapi Kak Radit nggak ada ininya loh. Apa? Ininya. Iya kan katanya ini kan. Kalau nggak ada berarti apa Gil? Iya. Kok nggak ada sih Kak? Ih. Jempol. Nggak. Susan Same, jadi kita kan ketemu pas lagi kerja bareng nih. Terus kamu bilang kamu ada paranormal experience. Iya. Dan ada banyak katanya. Banyak banget. Kita mulai dari yang paling awal dulu pas kamu merasa bahwa itu adalah sebuah pengalaman paranormal. Oke, dari yang awal aneh. banget ya. Iya. Ih malu. Jadi awalnya gimana? Aku nggak boleh ketawa karena serem. Kamu keturunan Mesir kan? Iya, Ada Mesir. hubungannya nggak? Nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada. Siapa tahu kalau dari Mesir itu deket sama yang kayak gitu-gitu nggak juga. Gak tahu. Hah? Kalau kita kan pocong, kuntilanak, mungkin dari Mesir dulu papa kamu bilang ada apa? Pakai jubah gitu. Nggak Ini tahu. Setannya bentuknya piramid kan kita nggak tahu. kan di Indonesia mengalaminya. Oh iya oke. Jadi tetap ketemunya yang ibu kun. Oke, jadi kita settingnya dulu deh. Yang pertama kali kamu lihat itu di mana? Oke. Di rumah. Pertama kali aku di ini di komplek di rumah aku yang di Bandung. Jadi kamu dulu tinggal di Bandung. Iya, dulu aku tinggal di Bandung. Terus waktu SD tuh aku Kak tiap jam 12 malam catokan rambut gini depan kaca. Jam 12 malam Jam kamu 12 catokan malam. rambut. Terus keramas. Jadi gini, di kasur aku tuh ya. Aku tempelin kaca bulat. Aku inget banget warnanya pink lah ya. Kayak baju aku. Aku sengaja depan kaca itu aku simpen kursi kalau aku makan gitu-gitu aku tuh sambil ngaca gini. Dari kecil. SD. Dari SD udah catokan jam 12 malam makan depan Iya. kaca malam-malam. Keramas, diem, nyisir gini. Agak serem deh kamu ya. Catokan rambut. Ini sumpah jam 12 malam. Selama setahun lah aku kayak gitu. Kenapa? Udah terus sampai akhirnya sahabat aku, tantenya itu bisa ngeliat. Terus dia bilang, Susan, kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Enggak, karena katanya kalau orang yang kayak gitu ditempelin gitu-gitu dia ngerasa dirinya biasa aja gitu. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh? Enggak, kenapa? Iya, nih kasihan kamu, dia nempel terus. Hah? Siapa tuh nempel terus? Iya, kamu suka ini nggak ngerasa kayak kamu ngerasa kalau kamu tuh bukan jadi diri kamu? Enggak sih. Terus ada hal-hal yang dilakuin kamu aneh nggak? Iya, aku suka catokan tengah malam tiap jam 12 malam. Udah, akhirnya dibersihin lah sama dia, dibersihin segala macam. Udah ya, pokoknya kamu doa terus segala macam. Tapi kan namanya anak SD, buru-buru mau berdoa gitu kan, nggak ngerti juga ya udahlah gitu. Aku jalanin hidup aja, lagi seneng-senengnya main segala macam. Udah pulang, pas pulang aku naik motor masuk kompleks, terus aku ngerasa kayak kok aneh, suasananya kok jadi beda, terus hujan tiba-tiba kayak hujan, tapi hujannya kayak angin-angin kalau malam yang bikin sakit gitu loh. Ini komplek rumah kamu maksudnya Komplek gitu? rumah aku. Oh iya, oke. Ini baru pulang setelah aku dibersihin. Oke. Nah udah aku ngeliat di posko security semua nggak ada. Ini komplek jadi mendadak sepi deh, entah pikiran aku atau gimana, tapi jadi sepi. Udah ada polisi tidur, aku ngerem dong Kak. Ada polisi tidur, aku ngerem. Motornya jadi pelan, agak berhenti, tiba-tiba ada yang keluar dari sini aku. Dari sebelah kiri. Putih, terbang ke atas kayak angsa, tapi buntutnya panjang banget. Tapi ada rambutnya panjang. Oke, itu serem sih. Itu pertama kali aku ngeliat ya. Jadi kamu lagi naik motor, ada polisi tidur, terus ada sekelebat gitu, set Iya. dari kiri. Dari kiri aku keluar kayak dari kiri. Oh keluar dari badan? Keluar dari badan, dari kiri. Di daerah yang ditepok kah atau? Enggak. Ih serem sih. Sosoknya kayak gimana? Angsa. Hah? Jadi pas dia terbang baru aku lihat kayak, apaan tuh kok dia bener-bener keluarnya dari sini gitu ngelewat muka, tapi cepat. Warna putih bentuknya angsa?
putih kayak angsa, Heeh. tapi buntutnya panjang, terus ada rambutnya panjang juga. Oh, jadi maksudnya dia tuh agak kurus gitu kayak angsa gitu. Iya. Cuma dia terbang ada iya. sayapnya. Nggak tahu Kak. Oke. Karena Maksudnya kok bisa kayak angsa tuh bagian mananya maksudnya? Jadi dia tuh kayak, kan kalau manusia itu kan ada kaki, ada tangan, ini nggak ada. Jadi bener-bener ya udah putih gitu, terus ada buntutnya panjang, terus udah rambutnya panjang banget. Terus dia hilang atau dia ke... Enggak, aku yang kabur. Oke. Karena aku takut. Aku kabur, nyampe rumah motor nggak aku parkirin, aku jatuhin. Kan udah nyampe rumah, nggak perlu juga dijatuhin. Gak Ya? bisa Kak, masuk ke dalamnya tuh PR, masuk ke dalam rumah aku. Jadi depan gerbang, aku langsung jatuhin, aku Lari. buru-buru buka pintu, aku lari bilang ke Mami. Mi, aku mau ini dong, mau mie instan. Jadi biar Mami ke dapur, jadi aku masukin motornya kelihatan. Kenapa kalian lihat ke atas? Nggak apa-apa, aku pikir ada yang lewat tadi. Terus. Jadi kebiasaan kamu nyatok jam 12 malam, terus berkaca malam-malam itu dari dulu kamu lakuin atau pas SD kok tiba-tiba jadi punya kebiasaan baru gitu maksudnya? Punya kebiasaan baru, itu Oke. dalam setahun. Kenapa bisa punya kebiasaan baru itu? Apa kamu sempat pergi ke sebuah tempat kah? Atau kau pernah ngomong apa kah? Dari rumah aku sendiri. Oh, rumahnya pun juga baru? Rumahnya nggak baru, tapi nggak tahu ya, mungkin tuh hantunya baru datang. Tapi kamu ngerasa itu aneh? Karena Aneh. sebelumnya kamu nggak pernah ngelakuin itu. Tiba-tiba setahun full nyatok rambut apa di depan kaca. Sampai ada yang bilang, ini kayaknya ada sesuatu. Iya. Terus dibersihin tuh kan? Udah selesai dibersihin, udah hilang. Oke, bisa dibersihin hilang, tapi pas pulang baru keluar dari badan Keluar. tuh. Sendiri lah ya, pas lagi sendiri. Tapi kamu nggak ngerasa itu sebagai halusinasi kamu nggak ngerasa itu kayak semacam imajinasi aja? Enggak, tapi real kelihatan. Real banget. Oh, oke. Aku sampai nggak bisa tidur 2 hari. Tiap ngeliat orang tuh kayak merah, tau gak sih? Merah tuh gimana? Merah kayak apa ya? Jadi kayak Selama 2 hari itu selama ngeliat 2 hari, orang merah? tiap ngeliat orang tuh kayak ada filter merahnya. Takutan sendiri aku Kak. Kayak orang gila. Tiap ngeliat orang kok aneh. Jadi ketakutan sendiri kalau ngeliat orang. Oke. Terus itu pas SD? Itu SD. Itu pertama kalinya? Pertama kali. Tapi emang rumah aku di Bandung tuh angker banget. Seangker itu. Rumah yang sama ini? Rumah yang sama. Apalagi sampai yang ada di sekarang. Apa lagi yang ada di rumah itu? Teman-teman aku lagi pada, ini kejadian-kejadian rumah Bandung dulu ya. Lagi pada nongkrong nih di teras kan. Lagi pada ada yang main biliar gitu-gitu terus Di tiba-tiba- teras main biliar? Agak random ya? Agak random Iya, memang. iya. Terus? Ya AC tiba-tiba mati ya. Ih, Emang gitu biasanya enggak? gitu-gitu. Oh, iya, gitu. Timer Kak. Timer, teknologi namanya timer. Hantunya bentuk AC. Oke, terus? Apa sih tadi? Di rumah Bandung ada teman kamu lagi main Oh biliar di iya, teras. terus tiba-tiba mereka pada lari masuk ke dalam gara-gara ngelihat ada monyet masuk ke dalam pohon. Karena ada monyet masuk ke dalam pohon, mereka takut. Iya, monyet nembus masuk ke dalam pohon. Monyet as in monyet? Monyet, nggak tahu ya monyet. Oke, bentuknya monyet? Bentuknya monyet. Maksudnya nggak gede kayak gorila atau... Enggak, Oh. enggak, bentuknya monyet. Terus kayak temen-temen aku aneh, kok ada monyet di rumahnya Susan? Nggak lama tuh monyet masuk ke dalam batang pohon. Masuk sendiri? Masuk. Tapi Iya. adekku itu dulu ya, di rumah kita yang lama, which is udah daerah dekat sini juga, Senopati juga. Itu dia pernah suatu hari teriak jerit di kamar. Dia bilang dia banyak ngelihat monyet ngelilingin dia di atas langit-langit itu semua pada ngeliatin. Monyet banyak banget. Ini serem apa lucu? Serem. Kalau lucu kan paling ngelihat monyet yang dilihat aku gitu. Itu lucu. tapi ini serem. Monyet enggak. Ini abang kamu gitu. Bukan. Ini gitu. beneran? Ini beneran Oh, tapi beneran. bukan yang itu. Yang beneran tuh yang Yang monyetnya. Iya. Ngelihat terus abis itu monyetnya hilang semua. Jadi mungkin ada hubungannya juga kali ya penampakan binatang sama kejadian mistis itu ya. Oke, terus mereka semua lari. Semuanya lari, ketakutan. Zaman itu nggak ada CCTV, nggak ada apa ya? Nggak ada.
aku tuh masih kayak percaya nggak percaya kalau rumah aku tuh angker, serem gitu. Terus udah tiap temen aku ada yang datang ke rumah tiba-tiba sakit, ditempelin gitu-gitu. Terus rumah aku tuh nggak ada yang berani ke atas, nggak ada yang berani di lantai 2. Karena emang itu lantai 2 serem banget, serem banget. Jadi ada kamar satu gede banget, sampai akhirnya aku tuh Mami bilang Mami mau renov rumah San. Oh ya udah Mi kayaknya kamar atas tuh sayang ya, jadi itu mau aku jadiin kamar aku aja. Terus kalau ada teman-teman aku datang dari Jakarta, biar pada tidur di rumah aja gitu, tidur di atas jadi kamar tamu. Oh ya udah boleh kata Mami. Akhirnya aku desain dong. Oh iya nanti kamarnya aku mau kayak gini. Toiletnya nanti aku mau di luar segala macem. Udah kepikiran ini itu, tinggal panggil orangnya gitu kan. Aku tidur mimpi Di kamar itu? enggak, di bawah. Okay. Jadi aku tuh sering juga lewat mimpi Kak. Aku mimpi ada cewek lagi di atas, aku ke atas tuh. Terus dia tiba-tiba teriak-teriak, nangis-nangis. Ini nggak boleh diapa-apain kata dia. Hah? Enggak, ini kamar aku, ini rumah aku, nggak apa-apa aku gitu. Terus dia teriak lagi, nggak mau. Kenapa Kak? Serem. Terus? Nggak, dia teriak visual lagi. soalnya. Terus? Serius? Iya, aku ngebayangin. Terus dia teriak lagi, gak mau, pokoknya di sini nggak boleh diapa-apain. Dia ngomong kayak gitu. Terus dia lari ke balkon, dia loncat, meninggal. Aku bangun tuh kaget. Ini kenapa nih? Kok gitu sih mukanya? Apaan sih? Dia yang bikin ceritanya serem, dia juga yang nanya nih kenapa pada diem. Aku bangun tidur, aku ketakutan kayak, ini kenapa? Kok dia nggak ngebolehin aku ngedesain ini itu, nggak boleh ada yang aku rubah. Kedengeran nggak? Kedengeran. Yang bawah kedengeran? Kayak ada yang ngorok gitu? Bukan. Mega oseng-oseng. Enggak, malah ada yang kayak ngorok tidur gitu. Demi apa? Enggak, bohong lu jangan aneh-aneh lo. Iya, makanya gue tadi. Hah? Enggak ada ah. Siapa yang ngorok? Ngorok gimana? Coba Bang Nafas. Oh, enggak. Bukan gue. Bukan. Ngorok gimana? Kayak ngorok gitu kayak. Gitu. Oh. Bohong banget. Lo gak usah Sur, macem-macem ya. lo, Sur. Ini Fadil lagi cuti, lo jangan aneh-aneh lo. Pas aku ngomongin tidur. Nah, tadi baru pakai minggu tadi ngeliat. Kaki gue ketimpa kaki sendiri. Gak sumpah kaget. Ya Allah. Di tempat gue ya Gil, di YouTube gue kita nggak pernah bikin yang aneh-aneh, maksudnya nggak pernah ditambah-tambahin, nggak pernah dikurang-kurangin, apa adanya aja. Lo mendingan jujur sama gue, lo denger apa? Beneran nggak nih? Orang ngorok apa? Orang ngorok tidur. Makanya gue buka, apakah ada yang tidur? Di ruangan ini kan cuma ada 4 orang, ada lu, gue, Susan, Gilang, sama 1 orang lagi. Tapi lu nggak ngorok kan tadi? Enggak, makanya gue tadi lihat ya. Oh nggak tidur kok. Bohong Surya. Udah kan, bangun tidur aku bingung kayak, tuh cewek siapa kok nggak ngizinin aku buat renov rumah atas gitu. Apa ini cuma mimpi doang? Akhirnya aku datengin Mami tuh. Mih, gitu anjing aku. Oh itu anjing. Akhirnya aku samperin Mami, Mih, dulu Mami beli rumah ini gimana? Ya dulu ini San, ada perempuan masih muda, meninggal, dijual ini rumahnya. Oh. Di rumah itu? Terus udah, akhirnya aku kayak, iya Mi aku mimpi kamar atas nggak boleh direnov. Dia nggak mau kamar atas bener-bener direnov. Kalau bawah segala macam direnov nggak apa-apa. Cuman kamar atas doang yang nggak boleh. Ini gimana? Aku bilang, aku sih nggak mau ngikutin ya, karena gimana pun itu kan rumah udah dibeli. Itu kan rumah Mami gitu. Tapi si yang di mimpi kamu tuh persis sama dengan yang beli nggak? Atau cuman baru kayak asumsi? Itu dia, aku kan nggak tahu ya muka orangnya kayak itu kayak gimana. Cuman
Ya intinya ciri-cirinya sama, perempuan masih muda meninggal di situ. Oh, kayak gimana? Mukanya kayak gimana? Ingat nggak? Rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Iya, tingginya segini aku. Dan dia tuh benar-benar ngasih tunjuk kalau dia tuh meninggal. Dari situ aku kayak ngobrol sama Mami, gimana nih? Jadi mau direnov apa enggak? Akhirnya? Terus akhirnya Mami yang kayak, iya terserah kan kamu yang mau renov. Aku takut juga Kak. Takut akhirnya nggak jadi, sampai sekarang belum direnov. Sampai sekarang nggak direnov-renov, orang takut. Siapa yang sempat tinggal di kamar atas itu? Supirnya Mami dulu. Nah, pernah ada cerita dari dia? Kayak gimana? Enggak, dia meninggal. Udah meninggal. Serius? Udah meninggal. Tapi ada cerita soal kamar itu nggak? Waktu dia ada di situ, nggak pernah ada cerita apa-apa. Terus dia meninggal pas aku SD. Habis itu teman Mami tuh suka kalau yang nginep di rumah, nginepnya di atas, kamar tamu tuh di atas. Pernah Kak, temen Mami nginep di rumah, lagi tidur bangun-bangun di toilet bawah. Dia nggak mau nginep lagi di rumah. Tahu nggak ngomong apa? Lagi tidur diseret dari atas ke bawah sampai ke toilet diseret. Dia sadar pas lagi diseret atau dia merasa diseret? Dia sadar waktu diseret, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia nginep di kamar itu? Nginep di kamar atas. Yang nggak boleh direnov itu? Iya. Tiba-tiba pas lagi tidur, dia diseret tapi nggak bisa gerak. Iya. Terus ditinggalin di WC bawah. Nih. Jangan bersuara dulu, Yi. Ada satu teman aku. Akhirnya aku kayak, enggak nih, kita harus panggil orang pintar. Nggak bisa nih rumah gitu kan. Aku sering banget di atas nemu dress warna merah, pas dibuka bau banget, bau melati gitu-gitu loh Kak. Enggak dong. Demi Allah. Punya siapa nggak tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba ada dress warna merah. Tolong tutupin. Dari tidak ada apa-apa menjadi ada. Jadi ada, nggak tahu punya siapa. Bener-bener polos, dress merah polos, aku buka gini kan kayak, ih apa nih warna merah lucu gitu kan, dibuka bau kembang, bener-bener bau banget Kak. Aku kayak, punya siapa? Perasaan aku nggak punya, dan maksudnya badan aku masih kecil juga, nggak mungkin aku pakai dress orang dewasa gitu. Ini rumah nggak bener nih. Temen aku ngeliat, tiba-tiba nggak lama dari situ temen aku ngeliat ada cewek turun pakai dress merah. Turun Ini tangga. chaos sih, ini tempat sih. Turun tangga nih pakai dress merah. Aku nanya, beneran dress merah? Iya. Segimana dressnya? Segini. Itu yang aku lihat. Yang tapi bau disimpan kembang. enggak? Yang kamu Nggak ambil? tahu. Enggak, yang kamu punya? Enggak. Takut. Tapi nggak tahu tuh sampai sekarang masih ada nggak. Nanti kalau ada aku kirim ke rumah Kak Radit ya. Hah? Kok dikirim? Kenapa? Ntar gue pakai dong. Iya. Dikirim. Di rumah. Masih ada cerita lagi di rumah itu? Banyak. Ini satu rumahnya belum yang kelar. paling parah apa? Paling parah, akhirnya si rumah itu dibersihin kan. Panggil orang, Pak Ustadz buat bersihin. Oke. Katanya ini saya bersihin, semuanya saya simpen di kamar atas. Jadi kamarnya ditutup. Gak boleh ada yang masuk ya, gak boleh ada yang buka dulu selama 2 hari karena lagi dibersihin. Oh, cuma 2 hari. 2 hari. Okay. Gak boleh ada yang masuk ya. Iya, ada temen aku, adalah nggak usah sebut namanya ya. Dia bilang gini, enggak. Okay. Aku nggak takut, lihat nih aku ke atas, tidur di atas. Masuklah dia ke kamar itu, tidur. Nggak lama kemudian Kak, dia video call aku gini. Dek, oh, nggak bisa nafas. Dia tiduran, gak bisa nafas, matanya semua udah melotot, udah berair. Di video call? Merah, iya. Tolong, gak bisa nafas. Gak bisa bangun. Aku yang mau nolongin mikir, wah aku harus ke atas nih. Kan gak boleh ke atas, tapi nih orang kasian. Gak kasihan juga sih, maksudnya dia dalam kesulitan kan maksudnya. Iya kasihan nih, gimana, apa yang harus aku lakukan gitu kan. Mau ke atas takut nggak Kak?
Karena di pikiran aku nih semuanya lagi pada ngumpul di atas gitu kan. Akhirnya udah deh aku beraniin diri, udah aku ke atas. Kamu kenapa? Bisa nafas. Dia bilang gak bisa nafas sampai ngetik. Dek tolongin, ini semua badan sakit. Ya udah ayo berdiri, aku mau bawa ke rumahnya Pak Ustadz itu. Berdiri dia gini kan. Kenapa? Jadi gini, dia jalannya gini, bener-bener gini, pelan-pelan. Sampai disembuhin. Ternyata semuanya nempel di punggungnya. Males banget. Nempel gara-gara dia udah dikasih tahu. Karena kan tuh rumah lagi dibersihin, mereka semua diusir ke atas, otomatis marah dong. Lagi pada marah, orang masuk diserang dia. Nempel semua gini kak. Berarti rumah yang masih ada rumahnya? Masih. Sekarang masih dia apa? ditempatin. Dikontrakin? Enggak. Mami di situ. Oh kalau lagi ke Bandung, kamu pulangnya ke sana? Situ. Dan kamar itu selalu kosong sampai sekarang? Iya. Jadi kemungkinan itu semua karena ada yang meninggal di situ? Nggak tahu. Walaupun ceritanya kamu nggak tahu dia meninggalnya karena apa. Cuma dia ngasih lihat ke kamu dengan cara lompat dari balkon. Oh. Udah. Ini rumah Bandung udah selesai ya. Udah selesai rumah Bandung. Sampai situ akhirnya sudah dibersihin, udah jarang nih muncul lagi. Udah pindahlah aku ke Jakarta. Ke sini? Enggak, rumah yang di Joglo. Oke. Seru nih, diganggunya kayak apaan loh. Pindahlah aku ke Jakarta, udah ke rumah yang di Joglo. Pertama kali pindah, aku tahu ternyata dari tetangga kalau rumah aku itu sering banget berisik. Padahal udah kosong 2 tahun. Itu tetangga bilang apa? Iya, sering banget berisik. Kayak ada orang-orang lagi pada ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa di dapur. Terus kayak lagi banyak orang gitu-gitu. Aku orangnya kayak bodo amat, nggak peduli aku bilang orang ini rumah-rumah aku. Baru-baru pindah situ, tiba-tiba aku pulang ke Bandung. Cuman 2 hari kak aku pulang ke Bandung. Balik-balik ke Jakarta, aku masuk rumah nih. Aku buka pintu, jalan dikit, nyalain lampu-lampu karena gelap kan. Baru ditinggalin nyalain lampu-lampu. Lampu depan duluan yang nyala. Lampu ruang tengah sama ruang makan. Terakhir dapurnya tuh jadi kelihatan dari luar karena pakai kaca kan. Pas lagi nyalain dapur, aku lihat ke dapur. Aku diem gini kak. Gelas terbang. Melayang? Iya, diem gini di atas gelas. Males banget. Aku pas nyalain gini, gak bisa ngomong itu kayak, 5 detik lah ada. Ngeliatin aku gini. Sampai bingung, sampai akhirnya dia jatuh. Pecah nggak? Pecah. Aku langsung lari keluar. Aku langsung ke security. Pak, ada maling di rumah. Padahal aku tahu itu bukan maling. Masa maling bisa terbangin gelas gitu kan. Ada maling pak di rumah. Tolong lihat. Maksud aku biar security-nya nggak takut kan. Ini wah security di Joglo udah sering banget aku panggil terus ke rumah. Oh gitu? Sering banget kak. Sering banget. Sampai udah tuh dia datang ke rumah. Ya pak, ada di dapur. Kayaknya ada di dapur tadi, di dapur soalnya apa berisiknya gitu. Oh iya neng. Dia tuh udah tahu kali ya tuh rumah tuh serem. Pas mau masuk dapur malah dia yang nyuruh. Neng, Gi duluan. Nggak bisa pak, saya takut. Dia takut juga. Saya manggil bapak karena saya takut. Bapak buka. Dibuka. Kak, nih ya, logika ya. Aku mecahin gelas di sini. Serpihannya ada di mana? Di bawah. Di sini kan? Ini enggak. Ke ujung-ujung. Nggak ngerti. Jadi nyebar? Nyebar sampai naik ke atas tangga itu. Si kaca-kacanya. Jadi seolah kayak dia nyebarin? Entah. Nggak tahu aku. Sampai ke atas oven ada. Sampai ke ujung-ujung ada. Sampai ke tangga-tangga. Padahal jatuhnya tuh di sini. Yang aku lihat ya. Tuh aku sampai kayak ini kenapa? Ada apa? Gitu. Udah
Pagi udah langsung aku beresin segala macam, nih ada yang aneh nih. Ada yang aneh sama rumah ini. Cuman aku orangnya nggak mau tahu kayak, ini rumah aku, kalian jangan pada ganggu. Kalian keluar, aku bilang nggak ada. Kalau emang kalian mau di sini jangan ganggu. Tidur Kak, setiap malam aku tidur aku nggak mimpi jelek. Selalu mimpi. Selalu mimpi jelek. Jadi tiap bangun tuh aku bukan yang ngerasa fresh, tapi malah jadi ngerasa capek. Dan setiap malam ada yang jalan di atap. Kucing kali itu. Enggak Kak, sumpah kakinya gede banget. 42. Hah? Ukurannya. Kita nggak tahu ukurannya. 44 lah. 44. Enggak, kayaknya itu 46, 48. Bunyi tapi krek-krek gitu. Gini nih. Kenceng kan? Aku sampai kayak, apaan? Dulu aku tidurnya sama ponakan aku cewek. Ponakan aku sampai ketakutan. Ci, aku dipanggilnya Cici. Itu apa gitu? Ya Cici, itu apaan? Enggak, itu ini musang. Aku gituin, karena aku takut. Tapi aku nggak mau nunjukin depan dia takut. Enggak, Vel, itu musang. Oh, makin lama makin kenceng tuh suara. Aku dalam hati berdoa terus Kak. Semakin aku berdoa, si suara diem di tengah-tengah. Suaranya paling atas sih. Diem di tengah-tengah, bener-bener diem di tengah-tengah. Udah dong, aku langsung, Vel, kunciin jendela-jendela, aku kunciin kamar. Iya. Udah dia kunci, aku kunci, kita diem aja di kamar. Itu kita lagi berdua doang tuh di rumah. Aku WhatsAppin orang-orang, siapa nih, takutnya maling kan. Aku awalnya mikir takutnya maling nih. WhatsAppin orang-orang, tolong dong, ada yang bisa ke rumah, nggak takut. Maksudnya kita cewek berdua kan. Aku teleponin security semua, Pak, tolong dong Pak, ke rumah ini ada suara kaki di atas. Security udah bosen kayaknya dengerin suara kaki tuh. Tolong dong Pak, kesini. Iya. Langsung itu ada suara dari bawah, dari dapur. Suara, tau gak sih kalau orang perang pakai alat-alat dapur. Ting-tong gitu ya? Trang, Suara udah. doang tapi? Suara heboh banget Kak. Oke, wah ini maling nih, ini fix maling. Aku udah mikir, ini pasti maling. Dapur pasti berantakan. Aku makin teleponin tuh security, Pak tolong. Aku Security udah kayak, apalagi sih? Iya nih udah kayak, kenapa sih Mbak Susan kayaknya stres nih. Pak tolong beneran ini ada maling. Aku bilang di bawah berisik banget. Security datang. Dapur rapi. Rumah rapi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Sampai Malu sendiri. Malu. Iya, Kayak, nggak apa beneran Pak, tadi suara kenceng banget. Ponakan saya juga dengar, kita berdua ketakutan. Oh gitu Non, iya. Akhirnya udah tuh. Security-nya pulang. Ada vas di depan rumah itu pecah. Pecah sendiri. Nah, apa dilempar atau kesenggol? Nggak tahu. Oh, kamu nggak ngeliat proses pecahnya? Tapi mungkin nggak sih suara itu? Mungkin. Nggak mungkin Kak, Kenapa? orang suaranya kayak perang. Itu lebih kayak sendok yang sama pisau terbang-terbang gitu. Iya, dan lama. Kalau emang pas pecah kan ya udah, truk gitu. Udah. Itu rumah udah benar-benar sampai akhirnya aku panggil orang lagi nih buat bersihin. Berarti ini apa, ngontrak atau nyewa atau beli? Kontrak di situ. Akhirnya aku panggil orang lagi buat bersihin. Kata orangnya gini, kamu yang harus pindah. Karena mereka udah terlalu lama di sini dan mereka nggak mau dipindahin. Aku bilang nggak bisa. Manusia itu lebih kuat daripada setan. Aku langsung bersabda, Kak. Gak bisa, mereka yang suruh keluar dari rumahku. Kita manusia lebih kuat. Kita adalah makhluk Allah paling sempurna di antara yang lain. Gak bisa San. Kalau enggak ya kamu bakalan diginiin terus. Ya udah, ayo deh. Yuk, mau sampai kapan? Bener loh Kak, 2 tahun aku digituin mulu. 2 tahun. Nanti klimaks banget. Udah nantang-nantang. 2 tahun. Ayo. 2 tahun kemudian udah carut marut. 2 tahun.
Dari yang takut manggil orang sampai enak, sampai bersahabat akhirnya. Akhirnya bersahabat. Bersahabat tuh iya. dia. Berarti Aku tahu nih, ini pasti dia lagi main di situ. Lagi tidur aku siang-siang, tiba-tiba buka mata ada orang cowok berdiri depan muka aku di sebelah kasur. Tingginya segini nih. Lagi berdiri gini ngeliatin aku tidur. Aku udah yang tadinya takut dengar suara, ini ngelihat wujudnya udah kayak biasa aja. tidur lagi. Sampai kayak gitu, Kak. Kamu emang ada orang-orang lain yang bisa sama kayak kamu juga gitu? Secara keturunan atau apa gitu? Atau memang saking istimewanya gangguan tempat itu jadi bisa kelihatan gitu? Kayaknya saking istimewanya itu tempatnya. Istimewa banget. Tapi kan dari tadi kan semua soal rumah gitu. Tapi kalau di tempat lain, di luar gitu, kalau pas lagi syuting kah atau apa gitu? Kalau lagi syuting, aku pernah waktu itu syuting ada ini syuting Dread Out. Tahu sama Kathleen ya? Iya, kita waktu itu lagi scene yang banyak banget ekstras pocongnya. itu ngolingnya aja agak males tuh. Iya. Coba siapin 30 ekstra pocong semua. Iya benar, sekitar 30-an gitu-gitu. 30 itu mau ada futsal pocong apa gimana? Banyak banget karena ceritanya kuburan. Udah dong Kak, selesai syuting, aku nggak tahu kenapa kita semua pada foto bareng sama tuh pocong. Oh iya. Kita semua foto bareng tuh sama semuanya. Sama semua pocong foto Sama bareng. semua pocong, sutradara semua kita foto. Pas di foto pocongnya nambah. Berapa? Nambah 2 sama 3. Oh dihitungin tuh? Dihitung. Dari 30 jadi 33? Iya. Mungkin tuh pocong kayak bisa kali ini ikutan gitu kan? Iya mungkin kayak Jarang-jarang ini nih. ada geng gue ikutan gitu. Iya. Males banget. Tapi kamunya nggak pernah ngelihat senyata kalau di rumah, kalau di luar gitu? Paling kalau di luar tuh aku seringnya dikerjain Kak sama orang. Misalnya? Kak Radit pernah gak sih dikerjain sama orang? Kayak dikirimin apa? Dikerjain sama orang tuh maksudnya kayak diguna-guna gitu? Iya, jadi setannya Enggak tuh sih, kan kalau kita ngelihat di rumah ya emang karena dia udah tinggal di rumah gitu kan. Rata-rata aku kalau di luar tuh kan dikirim dari orang. Siapa yang mau ngirimin kamu begitu? Gak tahu, orang-orang pada iseng ya. Aku sampai bingung nih mereka mau sirik sama aku, mau ngerjain aku biar apa gitu. Aku sampai bingung, aku sampai minta tolong Kak Sarah terus. Sarwijayanto. Kata dia apa? Nih, mau lihat nggak? Aku dikirim. Ya ayah, kita lagi di mobil, Kak. Tiba-tiba, ini Arifki, ini aku, belakang ada si Uhat, orang Bandung. Terus udah, kita baru naik mobil itu lagi. Mobil aku yang di depan tuh, mobil lama banget. Baru naik mobil itu lagi setelah 4 bulan tuh mobil nggak dipakai. Udah, si Uhat tiba-tiba teriak nih dari belakang. Anjir ini apaan? Kata dia. Apaan Hat? Kenapa? Disembunyiin. Nggak sana anjing, aing takut pisan, kata dia. Dia ngomongnya pakai bahasa Sunda. Nggak sana aing takut pisan anjing, ini mah. Anjing nggak bener ini mah. Apaan sih Hat? Kenapa? Nggak ini kenapa? Kata dia. Ya kenapa apa? Kita juga nggak tahu kenapa. Ini aing nemuin ini di belakang. Apa tuh? Kertas dilipat-lipat, dibungkus pakai plastik. Oh. Mana sini? Aku bilang. Jangan, udah kita buang aja. Enggak, mana siniin, aku bilang. Kita buka lah. Kita buka si kertasnya. Isinya apa? Oh ini kamu ada fotonya? Ada. Nih ya. Aku kirim ke Kak Sarah. Aku nanya ini bukan ke Kak Sarah doang. Ke 3 orang yang bisa ngeliat. Ke guru pesantren, Kak Sarah, sama ada satu lagi sama? anak masih kecil. Sama, 3-tiganya sama yang ngejawabnya. Apa itu? Apa ini? Ini boleh ditampilin nggak tapi? Nih. Tapi boleh emang ditampilin? Nggak tahu sih. Ya udah lah ini. Ya udah, kasih lihat coba. Nah, gitu aja deh. Ini. Kelihatan Sur? Kelihatan dikit loh. Pokoknya itu adalah gambar lah ya. Gambar orang tapi dengan Ini huruf-huruf. ya, jadi katanya ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya? Terus di sini ada nama aku, Susana Sameh. Terus di sini tuh kayak dia nulisin biar sakit kalau bisa sampai mati gitu-gitu. Dan akunya tuh diikat.
Kak Sarah tuh sampai aku harus video call kamu. Terus kata dia apa? Ada orang nggak suka sama aku, sirik sama aku, ngerjain aku, bikin aku sakit, kalau bisa sampai mati. Sebelum ini ditemuin Kak, aku tuh sakit selama Ini serem 2 banget minggu. sih. Boleh ya aku tambah Boleh. gini ya? Yaudah. Takutnya yang kelihatan. Tadi kelihatan nggak? Kelihatan sih. Bang. Apaan itu Sur? Menurut lo Sur? Serem nggak? Ini serem sih. Seru nggak? Ini di fotonya di mobil tuh, lihat kan? Iya. Di mobil ini benar-benar keadaan langsung aku buru-buru foto. Kak, aku tuh dikirimin sama orang udah sampai enek tau gak sih? Tiba-tiba ada inilah, tiba-tiba ada tanah kuburan lah depan rumah. Di gitu. depan rumah ini? Baru-baru ini. Ada tanah kuburan? Iya, baru-baru Kamu ini. tahu itu tanah kuburan? Masih ada pocong? Iya. Kok kamu tahu itu tanah kuburan? Karena tanahnya kata supir aku tanahnya tanah merah. Sampai ke atas mobil dilempar kayaknya. Karena supir aku ngedenger tiap jam 2, jam 3 malam kayak ada mobil berhenti terus kayak ngelempar sesuatu gitu. Ternyata pas nyuci mobil beneran ada tanah merah di atasnya. Dan aku setiap dikerjain, aku tuh selalu sakit. Yang ini aku sakit dulu 2 minggu. Tiap jam 8 malam ke atas aku tuh kayak ngerasa aku menggigil satu badan, nangis, ngerasa kayak mau mati. Yang pas si kertas ini mau ditemuin ya, pas belum ditemuin. Itu lebih apa sih? Kayak disantet atau diapain? Gak tahu juga. Ya intinya tuh orang pengen aku sakit, kalau bisa sampai mati gitu. Sampai ini aku salah apa sih sama orang, kok orang-orang pada kayak gini sama aku. Udah, akhirnya sama Kak Sarah sama 3 orang ini disuruh dibakar. Udah dibakar, dari situ aku sembuh, nggak sakit-sakit lagi. Kemarin-kemarin aku sakit nih pas di sini. Aneh juga ya. Kalau dikirim aku sering banget. Buat Kak. apa ya kayak gitu ya? Kata Kak Sarah sih yang kemarin ngirim itu sirik, ada orang sirik. Cuman ya udah nggak apa-apa, kata dia biasa. Kenapa sirik ya tapi? Aneh juga sih. Oke, jadi tadi tuh pengalaman kamu dari mulai apa? Dari rumah, dari SD. Lalu pindah ke Joglo. Sempat ngalamin juga 2 tahun. Terus sampai sekarang paling kalau di luar rumah itu yang dikerjain kayak gini. Kalau yang sekarang rumah yang sekarang nggak ada apa-apa. Kalau aku ngerasanya kayak aku suka ngeliat nih kayak oh ada yang ngelewat, oh Tempat dia ini? lagi jalan, iya. Tempat ini? Di sini. Jalan di sini. Di sini persis. Sini. Tempat kita. Kita pinter juga milih tempat syutingnya ya, kalau kayak gitu. Kayak oh dia jalan ke situ keluar dari kolam keluar. Keluar dari kolam. Dan sekarang relatif ya cuman kayak gitu-gitu doang ya ini rumah. Paling yang lain pada ngeliat. Yang di sini. Gitu. Cuman Yang ya. lain tuh ngeliat kayak ada tukang lagi ngecat di atas terus tiba-tiba ada yang jaga rumah ngelewat katanya masuk kamar terus diajakin ngopi yuk gitu kata tukang cat yang di sini ngopi yuk, dia nggak jawab terus dia ngelewat lagi nih orang rumah sini dia ngelewat lagi ditanya lagi meni diem aja hayo ngopi dia nggak ada jawab dia turun ke bawah udah terus tiba-tiba diikutin lah sama si tukang catnya ini terus dia nggak tahu kemana si tukang catnya keluar ternyata si orang rumah ini lagi ada diem di kolam. Berarti bukan dia diem di kolam terus diginin meni diem aja deh tadi diajakin ngopi apaan orang saya dari tadi di sini ngajakin ngopi ke siapa itu tadi kata saya nggak dari tadi manggil ayo ngopi. Tapi di sini nggak ada CCTV ya? Nggak ada. Di rumahku persis kejadiannya kayak gitu. Iya. Persis banget. Tapi emang kelihatan Kak di CCTV? Nggak kelihatan sama sekali. Jadi ada yang mandiin kucing atau mbak ya yang ngomong gitu pokoknya dia cerita melintas lewat kamar gitu kan. Diajak ngobrol sama yang mandiin kucing. Dia nggak ngerespon sama sekali. Terus ternyata si mbaknya masuk dari pintu depan. Diceritain kaget sampai ngelepas belanjaan gitu, itu bukan saya gitu kan. Semua itu ada di CCTV kecuali pas dia ngelihat si mbak. Tapi si yang mandiin kucing tuh kelihatan gesturnya. Gini ngajak ngobrol tuh kelihatan. Serius? Tapi bentuknya nggak ada di CCTV. Tapi kita ngeliat jelas dia lagi mandiin kucing. Pandangan yang ngeliatin gini gitu. Terus mandiin lagi. Ada semua, tercapture di situ.
Oke, itu dia tadi ya ceritanya Susan dari mulai dia SD, pindah rumah, dan dikerjain orang sampai di rumah yang terakhir ini. Bener serem sih, bener serem ya. Beneran, kan kamu kan sebelum mulai bilang ini serem, tapi emang beneran serem. Iya. Dari mulai yang terbang itu serem, terus yang di rumah juga itu serem. Jadi memang legit lah, boleh lah. Karena dia dari sebelum mulai serem nih. Serem nih. Iya. Oke, makasih semua yang udah nonton nih. Kamu juga punya YouTube nggak? Ada nggak? Aku. Ya, Kenapa dia entahlah. mikirnya lama banget? Ya udah, apa namanya, subscribe aja YouTube-nya Susan juga, follow Instagram-nya juga ya. Makasih semuanya. Dadah. Ih, kok saya mati? Timer. Dadah. Dadah.